Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali dari timnas U23. Gerard van den Berg ini mencoret 3 pemain jelang laga AFF. Mereka adalah Frankie Misa dari Bayangkara FC, Rahmat Syawal dari PSIS, dan juga Ahmad Walid dari Malut. Berarti ada 2 nama lagi nih yang harus dicoret sebab skuad final itu cuma 23 pemain aja. Gerard van den Berg sendiri selain mengkritik regulasi 11 pemain asing di Liga Indonesia, tapi dia juga sesumbar akan menyapu bersih semua laga di AFF. Bahkan menurut Gerard, dirinya tak peduli rekor pertemuan Indonesia dengan Malaysia. Berikut pernyataan dari Gerard van den Berg. It's a must-win competition for you. Every game is a must-win competition. I never go to a competition and think we will lose. So we have 3 tournaments and we try to win 3 tournaments. I think that's quite normal. Then we don't, for me, we don't play the tournament. I want to win the tournaments, and I think we don't have to think about Malaysia. We have to think about the first game, Brunei, and I think after that we will look to the second and the third, and after that one is Malaysia. Nah, kita akan buktikan nih soal ucapan dari Gerard van den Berg ini. Kami pribadi sih mengapresiasi semangat dari Gerard, dan ini bagus ya. Jika Gerard mampu membawa timnas U23 juara, kami pikir ya memang sudah sepatutnya seperti itu. Sebab mungkin bisa dibilang hampir semua pemain U23 saat ini adalah mantan pemain timnas di kelompok usia sebelumnya, yang tentu saja sudah terasah teknik dasarnya diajarkan oleh pelatih timnas sebelumnya. Lanjut ya, kami cuma mau menyoroti soal kejadian Paulinho versus Ole Romeni. Ini ada beberapa kejadian, beberapa hal yang janggal sih menurut kami. Yang pertama, Paulinho langsung datang ke hotel tempat Oxford United menginap di Bandung dengan raut wajah kesedihan usai dihujat habis-habisan di medsos oleh netizen. Paulinho mengaku nggak bisa tidur dan langsung ingin meminta maaf pada Ole Romeni. Menurut Paulinho, dirinya tak ada niat buat mencederai Ole dan itu terjadi begitu cepat. Dan dia pun nggak tahu kalau kakinya menginjak kaki Ole Romeni. Bahkan Paulinho udah pasrah akan mendapatkan kartu merah sebab di tempat dia main dulu ya, pelanggaran seperti itu memang wajib dapat kartu merah, dan dia pun kaget ketika wasit cuma menghadiahi kartu kuning sama dirinya. Yang kedua, postingan Instagram Ole Romeni soal kritikan terhadap wasit di take down, bahkan lenyap dari Instagram Ole Romeni. Ole bungkam 1000 bahasa seolah menghindari media. Nah, dari kejadian-kejadian ini ada beberapa hal yang janggal menurut kami. Apakah PSSI sebegitu anti kritiknya? Kenapa sampai orang berpendapat pun nggak boleh? Lalu siapa orang di balik ini semua? Apakah ada oknum yang terlibat? Nah, kecurigaan kami adalah yakni saat cek VAR. Wasit yang ketika itu mencek VAR cuma sebentar loh cek VAR, tapi lebih mendengarkan earphone yang ada di kupingnya. Apakah ada instruksi dari seseorang agar jangan berikan kartu merah? Tapi siapa yang ngasih instruksi? Apakah yang memberikan instruksi itu pemilik klub di mana tempat Paulinho saat ini bermain? Atau ada orang-orang tertentu nih? Kalau emang demikian ya pantesan aja ya di liga itu meskipun udah ada VAR, tapi keputusan wasit kok seolah selalu aneh ya. Ternyata kuncinya ada di earphone di kuping si wasit toh. Ternyata soal cek VAR itu cuma mungkin gimmick aja kali ya, biar VAR itu dianggap ada. Salah satu bukti nyata VAR itu cuma gimmick, yakni saat kejadian Marco Simic menyikut Beckham Putra. Ketika itu Simic cuma dikasih kartu kuning, betul dong. Tapi kenapa ketika Casio Shed menyikut Zulkifli Lukmansah itu langsung di kartu merah? Jadi ya buat kami kecurigaannya memang ada di VAR lo ya. VAR itu bukan lagi jadi alat untuk keadilan di lapangan, tapi malah jadi alat terselubung untuk atur pertandingan. Nah, gimana komentar kalian?
Adidas, merek dagang asal Jerman ini saat ini turun ya. Di 2025 ini posisinya turun ke posisi nomor 2 sebagai brand aparel terlaris di dunia. Adidas ini disalip kompetitor utamanya yakni Nike asal Amerika. Adidas pun nggak tinggal diam dong, strategi marketing pun mulai digencarkan dengan inovasi-inovasi terbaru sampai menyentuh ke kasta-kasta lokal. Bahkan negara-negara Asia pun kini mulai diincar oleh Adidas. Salah satu negara di Asia yang kabarnya akan juga dimasuki kembali oleh Adidas adalah Indonesia. Musim 2024-2025 kemarin memang jarang sekali ya klub-klub di Asia atau ASEAN ya, ASEAN khususnya ASEAN yang disponsori oleh aparel Adidas. Tapi memang ada beberapa termasuk Indonesia yang tak ada aparel Adidasnya. Musim ini Malaysia dan Singapura sudah disponsori oleh Adidas seperti Sabah FC di Malaysia yang sudah disponsori oleh Adidas serta Lion City Sailor yang di Singapura pun sudah disponsori oleh Adidas. Adidas sendiri sudah lama nggak masuk ke Indonesia ya. Terakhir kali mensponsori timnas Indonesia itu di tahun 2004-2006 silam. Sementara kalau di klub Indonesia terakhir kali kalau dalam catatan kami ya, itu ada Persib dan PSIM di 94-95 deh kalau nggak salah, koreksi ya. Nah musim ini Adidas kembali akan melebarkan sayapnya di Indonesia dimulai dari timnas. Timnas pun kabarnya ini akan diganti oleh Adidas untuk musim depan atau tahun depan ya. Begitu juga dengan tim-tim di Liga Indonesia alias Indonesia Super League ya, yang kabarnya pun akan kecipratan dapat sponsor dari Adidas. Beberapa klub yang kabarnya akan mendapat sponsor dari Adidas seperti PSIM, Persib, Persis Solo, dan PSM Makassar. Bahkan PSM kabarnya udah deal dengan Adidas. Nah inilah contoh beberapa jersey, beberapa tim yang kabarnya akan disponsori oleh Adidas musim depan. Dari Persib Bandung ini banyak banget DM yang masuk ke kami. Bang, benar nggak bang? Persib akan disponsori sama Adidas. Katanya Kelme, katanya anu. Aduh, kami pribadi belum bisa ngomong kalau soal itu ya. Soalnya kalau masalah sponsor-sponsor itu ya tergantung dari pihak manajemen Persib sendiri yang tahu. Tapi inilah beberapa cocokologi atau hal-hal yang dikait-kaitan. Kalau Persib itu katanya akan disponsori oleh Adidas. Bener nggak sih? Ini cuma cocokologi lu ya. Sebab kami pribadi diminta tutup mulut ya soal ini. Katanya sih masih riweuh keneh, ulah waka di blow up heula cenah. Cocokologi yang pertama adalah LCS alias Lion City Sailor di Singapura ya. Ini udah pakai Adidas musim ini. Sedangkan kita tahu LCS atau Lion City Sailor ini ada relasi bisnis dengan bos Persib loh. Yang kedua, cocokologinya adalah saat Beckham Putra tukeran jersey dengan Endo di timnas. Ini pun jadi trending topik di dunia dan ini pun disoroti juga sama Adidas nih. Cocokologi yang ketiga saat iklan Le Mineral yang dibintangi oleh Beckham Putra. Nah ini kan sponsor Le Mineral nih, itu kan bolanya bola speknya Liga Indonesia Liga 1 lah. Kenapa bolanya diganti mereknya dengan Adidas? Cocokologi yang keempat yakni foto ini. Kabarnya foto ini tuh diambil dari salah satu locker room di Persib lo ya. Nah silahkan pendapat kalian masing-masing. Kalau Mimin no comment dulu. Sebab setahu Mimin sih belum ada yang 80% pasti ke Persib lo ya. Baik itu Kelme, Adidas, Nike, Puma, Erspo, bahkan Mills masih saingan buat nempelin logonya di jersey Persib musim ini ya. Gitu aja kalau pandangan Mimin. Untuk pemain asing baru, aduh Mimin juga belum bisa spill nih soalnya masih secret alias rahasia, tapi bocoran dikit aja nggak apa-apa kali ya. Salah satu di antara pemain-pemain yang lagi diseleksi oleh manajemen Persib dan Boyan Hodak, dia ini adalah pemain asal Kolombia Asia. Kolombia Asia ya, inisialnya RM kalau nggak salah. Kalau jadi lo ya, ini cuma lagi diseleksi kalau jadi. Ya silahkan tebak sendiri siapa tuh orangnya. Dari PSM, nah kalau PSM ini kabarnya sih yang kami dapat udah hampir 95% sih akan menggunakan sponsor aparel Adidas. Nih tuh udah bocor ke publik ya fotonya.
Buat kami ini gokil sih kalau beneran PSM jadi disponsori oleh Adidas. Kami masih penasaran akan seperti apa dibentukannya. Pinter juga nih pihak PSM Makassar ini buat ngerayu sponsor-sponsor aparel luar. Ini pinter nih. Ini koneksinya bagus nih PSM ke pihak luar nih. Dari Persis Solo ada nama Sule. Awas ada Sule! Rikitiu! Bukan Sule yang itu juga. Kalau yang itu mah yang ada bukan main bola di lapangan, malah ngelawak. Tapi dia adalah Fuad Sule, gelandang bertahan ya, asal Nigeria berpaspor Irlandia berusia 28 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Glentora di Inggris. Nah, kita akan lihat nih apakah Sule Rikitiu! akan ke Persis Solo. By the way, Persis Solo baru aja memperkenalkan Sandro Seng. Ini bek tengah asal Belanda berusia 32 tahun, 187 cm yang diambil dari klub Septempri Sofia di Bulgaria. Dari Bali United ada Jens Raven. Ya, gitu ya penyebutannya, bukan Jens Raven, tapi Jens Raven. Dirumorkan gabung ke Bali United. Raven sendiri memang sudah sejak lama tertarik pada Bali, bahkan pernah mengatakan mungkin akan menetap di Bali suatu saat nanti. Nah, kita akan tunggu apakah transfer ini akan terwujud. Dari Persik Kediri ada nama Imanol Garcia, gelandang asal Spanyol berusia 29 tahun yang saat ini main di Liga 3 Spanyol. Ini proses transfernya saat ini sudah mencapai 90%. Jika Imanol gabung ke Persik Kediri, berarti Persik Kediri sudah punya 8 pemain asing. Sementara Persik Kediri sendiri kabarnya akan pakai 11 pemain asing. Dari Madura United akan nambah 2 pemain asing lagi. Total 10 pemain asing yang akan dipakai Madura di musim ini. 2 nama pemain asing ini tengah dicari dan pihak Madura meminta usulan pada para supporter siapa yang layak diambil oleh Madura United. Nah, beberapa nama pun muncul nih seperti Bruno Katanhede, Jonathan Bowman, Mitsuru Maruoka, Tavinho, dan lain-lain. Nah, kita akan lihat nih siapa 2 slot pemain asing Madura United selanjutnya. Dari Semen Padang menghadapi masalah besar. FIFA baru aja mengirimkan surat resmi teguran pada Semen Padang. Dalam surat tersebut, FIFA menegur Semen Padang soal transfer yang dilakukan. Padahal menurut FIFA, sanksi 3 periode yang dijatuhkan FIFA ini ternyata belumlah usai. Salah satu masalah terjadi pada tunggakan gajinya Juan Vargas. Nah, ini kalau nggak segera diselesaikan, Semen Padang bisa aja dapat SP nih dari FIFA, dan PSSI pun ini bisa kena imbas nih. Untuk yang meminta rekap transfer Liga 2, maaf ya, kami belum bisa merekapnya saat ini soalnya masih sangat sibuk dengan kerjaan kami. Jadi kami belum bisa mampir-mampir nih ke tim-tim Liga 2. Nanti coba kalau kami udah ada waktu, kami mampir dulu ke tim Liga 2. Jadi bukannya kami nggak mau, tapi kami belum dapat beritanya, belum dapat berita yang real dan pasti gitu. Kami kan nggak mau ngupload berita tapi nggak ada sumbernya gitu. Jadi sabar ya, nanti kami akan cari dulu sumbernya, baru kami upload.